Kita sering merasa mengasihi Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kalau sebenarnya kasih itu sendiri sudah terlebih dahulu ditanamkan dalam hati kita? Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Senin 4 Mei 2026. Sabda dan keterhubungan makna. Dalam kitab Mazmur ditulis sebagai berikut, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah kemuliaan. Mazmur bab 115 ayat 1. Kata Ibrani yang digunakan, Shama, yang artinya mendengar, yang menggeser pusat hidup. Sementara itu, Injil memberi lapisan yang lebih konkret. Barang siapa mengasihi aku. Ini terletak di Injil Yohanes bab 14 ayat 21. Kata mengasihi di sini digunakan kata agapao yang berarti kasih yang memilih, yang bertindak, yang setia. Untuk kata memegang perintah digunakan dalam bahasa Yunani tereo yang mempunyai arti menjaga, memelihara, menghidupi. Oleh karena itu, bacaan-bacaan tersebut mempunyai arti bahwa kasih bukan sekedar rasa, tetapi sesuatu yang dijaga dan dijalani. Di titik ini muncul kegelisahan, apakah kita mengasihi karena kita memilih, atau karena kita sudah terlebih dahulu disentuh oleh kasih yang agapau itu dari Tuhan. Belajar dari Bapa Gereja. Bacaan Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18 menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Ketika mukjizat terjadi, orang banyak justru salah arah, mengira Paulus dan Barnabas adalah tokoh. Di sini dapat dimaknai bahwa manusia bisa melihat karya Allah, tetapi tetap salah mengenali sumbernya. Di sini saya teringat ungkapan dari Santo Agustinus, Trahit nos Deus suavitate. Ungkapan Latin ini mempunyai arti bahwa Allah menarik kita dengan kelembutan. Ironisnya, kita bisa saja ditarik, namun masih salah memahami siapa yang menarik diri kita. Sharing, dalam pengalaman saya, ini sungguh nyata, ada momen ketika saya melakukan sesuatu yang baik, misalnya belajar, berbagi, bekerja, juga membaca Alkitab.
diam-diam muncul suatu rasa, ini dari saya. Ini dari saya, tanda petik. Padahal kalau jujur, seringkali justru ada dorongan yang datang terlebih dahulu. Ada kegelisahan, ada ketertarikan, namun juga yang lebih penting ada tarikan tertentu yang sifatnya halus. Disitulah letaknya, bahkan kasih yang kita berikan kepada sesama sebenarnya sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Refleksi, di bagian mana saya sungguh-sungguh mendengar dalam konteks kata syama, dan di bagian mana saya mulai sadar bahkan kemampuan saya untuk mengasihi merupakan respon dari sesuatu yang sudah terlebih dahulu menyentuh diri saya. Atau jangan-jangan saya masih melihat diri sebagai pusat, padahal yang terjadi adalah Allah sudah bekerja terlebih dahulu. Panduan praktis hari ini, ambillah satu ayat dalam Injil. Misalnya, Injil Yohanes bab 14 ayat 21. Bacalah perlahan, lalu tanyakanlah, bagian mana dari hidup saya merupakan respons kasih dan bagian mana yang masih sekedar upaya sendiri. Diamlah sejenak di sana. Diamlah sejenak di sana. Renungkanlah. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat. Tuhan memberkati Anda semua.